Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin. Allah yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya, sehingga pada kesempatan ini insyaallah taala kita lanjutkan dars kita, kajian kita, sama-sama belajar dari kitab yang sungguh berkah insyaallah taala, Minhaj al-Firqatin Najiyah wa Taifah al-Mansurah. Ya, jalan golongan yang selamat. Ikhwati fillah, kita masih dalam ciri-ciri golongan yang selamat. Siapa mereka? Dan kemarin pada poin yang ke-8. Ada catatannya Pak ini? Pada poin yang ke-8. Baik. Kita lanjutkan. Ciri-ciri Ahlus Sunnati wal Jamaah yang disebutkan oleh Syekh pada bab ini. Firqatun Najiyah adalah mereka, kita sampai ke 8, berarti ke 9 lagi. Al-Firqatun Najiyah ta'muru bil ma'ruf. Firqah an-Najiyah, mereka adalah orang-orang yang menyeru kepada yang ma'ruf. Allahu Akbar. Wa tanha 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Allahu Akbar. Inilah Al-Firqah An-Najiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mereka melarang fahiyya tunkiru turaqal mubtadi'ah, mengingkari jalan kebid'ahan, wal ahzab, dan sekte-sekte, golongan-golongan yang menghancurkan dan memecah belah umat. Berbuat bid'ah dalam hal agama dan menjauhi sunnah Rasul dan para sahabatnya. Itulah ciri dari orang-orang firqah-firqah, sekte-sekte yang menyimpang dalam agama ini.
Berarti jalannya Ahlus Sunnah, jalannya firqah an-najiyah, golongan yang selamat ini. Setelah kita menyebutkan pada pertemuan sebelumnya Ahlus Sunnah menghormati para ulama dan tidak ta'assub kepada mereka. Sudah kita terangkan, sama-sama kita pelajari taklid, hukum asal dalam agama ittiba, menjauhi taklid. Boleh taklid tapi ada kaedahnya, dan kita tidak boleh ta'assub. Masih ingat Pak ya? Baik. Ternyata Ahlus Sunnati wal Jamaah menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ikhwati fillah, jalan dakwah adalah jalannya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mereka sangat perhatian terhadap dakwah ini. Dan dulu para sahabat Nabi SAW disanjung oleh Allah Rabbul Alamin. Kriteria mereka, Masya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat 110? Kuntum khairu ummatin. Kalian adalah sebaik-baik umat. Allahu Akbar. Ya. Jadi sebaik-baik umat itu adalah para sahabat. Ini juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sudah sering kita dengar dan kita ulang-ulang. Sebaik-baik generasi adalah generasi itu. Kemudian satu kurun setelahnya, kemudian satu kurun lagi setelahnya. Mereka para sahabat adalah sebaik-baik generasi. Generasi terbaik umat ini. Dan ternyata ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Apa kriterianya? Apa sebabnya mereka disebut sebagai umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian menyeru kepada yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar. Dan melarang dari yang munkar. Wa tu'minuna billahi. Dan kalian beriman kepada Allah. Dan salafiyun, golongan-golongan yang mengikut generasi terdahulu di kalangan para sahabat, tentulah mereka terus berupaya mencontoh mereka, tidak hanya sekadar menuntut ilmu, tapi juga menyampaikan ilmu. Nanti insyaallah kita kalau sempat, nanti kalau enggak pertemuan selanjutnya kita sebutkan, kita jelaskan tentang ghuraba, keterasingan, dan orang-orang yang terasing itu seperti apa karakter mereka. Ringkasnya, mereka ada dua lafaz dalam makna ghuraba ini. Pertama, orang yang terus memperbaiki dirinya. Kedua, orang yang terus memperbaiki orang lain di tengah kerusakan itu. InsyaAllah pertemuan berikutnya, atau kalau sempat nanti. Allahu a'lam. Mungkin enggak. Jadi, seorang Ahlus Sunnah tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi juga berpikir untuk menyelamatkan dirinya, keluarganya, kaumnya, masyarakatnya dari malapetaka, kemaksiatan, dan kebid'ahan. Baik. Maka jalan dakwah itulah jalan yang ditempuh oleh Ahlus Sunnah. Kalau ada orang yang bersemangat dalam dakwah dan mereka sering menyebutkan bahwa usaha dakwah, usaha kita usaha dakwah, maka as-salafiyun, Ahlus Sunnati wal Jamaah, salafi, lebih terdepan dalam dakwah ilallah.
lebih jelas dakwahnya kepada Allah, tidak kepada golongan dan kelompok-kelompok yang selain dari kelompok yang disebutkan oleh Nabi, yang direkomendasikan oleh Nabi tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya yang ingin saya sampaikan, Salafiyun adalah orang yang senantiasa berpikir untuk umat, memperbaiki umat. Baik. Di dalam ayat lain Allah Rabbul Alamin juga berfirman tentang pentingnya dakwah ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ini ayat menjadi dalil akan wajibnya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Hendaklah di antara kalian ada orang-orang yang menyeru kepada yang baik. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan pula di dalam Al-Qur'an. Juga di surah Ali Imran ayat yang 100 ke 104. Tadi 110, ini 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah di antara kalian ada satu golongan yang menyeru kepada khair, kebaikan. Kebaikan apa? Dinullah. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyeru kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar. Wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ketika menyebutkan tentang kriteria orang-orang yang beruntung, ternyata di dalam ayat ini Allah sebutkan mereka menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Makanya Pak, kalau kita tengok sejarah para sahabat, lihat misalkan sejarahnya Tufail bin Amr ad-Dawsi. Lihat para sahabat yang lain termasuk Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan hampir semua para sahabat manakala mereka telah mendapatkan hidayah, mereka kembali ke rumahnya, kembali ke kaumnya pun mengajak kaumnya. Jadi dakwah itu adalah jalan hidupnya para sahabat. Salafiyun sangat mementingkan dakwah. Ballighu anni walau ayatan, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Yang jadi masalah itu Pak, ballighu anni walau ayatan, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Tapi sayangnya baru dapat satu ayat, seakan-akan atau disampaikan udah lebih seperti 30 ayat. Itu dia. Jadi apa yang kita dapatkan, betul pemahaman kita, jelas, sampaikan. Mengajak orang. Dan ini kan sering saya sebut-sebut, bahwa mengajak orang itu mudah. Mengajar itu yang sulit. Makanya ngajak orang. Jadi kalau hafal ayatnya sampaikan. Memang berdakwah secara lebih luas itu harus ada ilmunya juga. Tapi tidak mesti kita mengajak istri kita, mengajak anak kita, mengajak kawan dan sahabat kita mesti banyak ilmu itu, tidak juga. Dapat hidayah kita ajak dengan cara yang baik, tapi ada manhajnya. Dengan lemah lembut. Makanya Allah pun menyebutkan di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwalah kepada jalan Allah dengan cara yang hikmah. Jadi berdakwah itu bukan dengan keras. Bukan dengan main hantam kromo saja. Ada manhajnya. Maka secara ringkas manhaj dakwah kita Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 125.
Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwalah kepada Rabbmu, kepada Allah dengan cara yang hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Hikmah itu yang disampaikan pas, sikonnya pas, waktunya pas, pada orang yang pas pula. Itu hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Kalau memang sudah ada ilmu, dibutuhkan pula, besar manfaatnya, tidak menimbulkan kemudaratan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Bermujadalahlah, debatlah dengan cara yang baik pula. Allahu Akbar. Itu namanya manhaj dakwah yang Allah ajarkan. Dan termasuk di antara manhaj dakwah yang Allah Ta'ala sebutkan, Qul hadhihi sabili. Katakanlah, hai Muhammad, hadhi sabili. Inilah jalanku. Ini dalam surah Yusuf ayat 108. Ini sengaja saya bawakan ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang kewajiban dakwah, kemudian manhaj dakwah. Baru 3 ayat ya saya sebutkan. Ini keempatnya. Qul hadhihi sabili. Katakanlah, inilah jalanku. Ad'u ilallah. Aku berdakwah kepada Allah. Ini penting. Dulu Syekh Ali Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi rahimahullahu ta'ala itu pernah menyampaikan satu muhadarah. Dan muhadarah ini di hadapan para asatidzah. Dan saya mendengar rekamannya, Masya Allah. Itulah pertama kali saya mendengarkan secara detail ya, tentang manhaj atau syarah tafsir dari ayat ini. Ya. Manhajul anbiya fi da'wati ila Allah. Metode para nabi dalam berdakwah di jalan kepada jalan Allah. Lihatlah ayat ini. Qul hadhihi sabili. Katakanlah, inilah jalanku. Dan kata para ulama, di sini kalimatnya sabili mufrad. Artinya jalan kepada Allah itu hanya satu. Kalau ada orang yang mengatakan, dan ini terus kita ulang-ulang, banyak jalan menuju Roma. Mungkin iya. Ke Pekanbaru aja banyak jalannya. Lewat Taluk, pergi lu belok-belok ke Air Molek sana bisa juga. Atau motong lewat dalam nih, masuk ke, apa namanya itu? Perawang tuh. Nah, atau lurus saja sini juga boleh. Namun kalau jalan kepada Allah satu. Dan dalam pertemuan-pertemuan kita sebelumnya sudah saya sebutkan, Rasul membuat garis lurus. Inilah jalanku yang lurus. Ikuti jalan yang lurus itu, jangan kalian ikuti jalan yang lain. Maka dari ayat ini nampaklah, Qul, katakanlah dengan jelas, terang, dengan cara hikmah, bukan malu-malu, bukan segan-segan, dengan cara yang baik, tampakkan. Itu makna apa yang terdapat dalam kalimat Qul, katakan jelas. Mana yang jelas itu? Hadhihi sabili, ini jalanku. Ad'u ilallah, aku berdakwah kepada Allah. Di sini Syekh menyebutkan tidak berdakwah kepada jalan bid'ah, sekte-sekte. Jalan Allah. Bukankah pertemuan sebelumnya sudah saya sebutkan bahwa jalan-jalan yang lain itu laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Jalan-jalan yang lain tuh di situ ada syaitan yang menyeru, "Hai sini kalian, katanya. Jalan-jalan selain jalan yang lurus itu
maka jalan Ahlussunnah hanya jalan yang lurus, karena jalan yang lain itu ada syaitan yang senantiasa menyeru. Mungkin nggak syaitan menyeru kepada kebaikan? Nggak mungkin. Nah, untuk itu berdakwah kepada Allah, bukan kepada golongan-golongan. Kalau di negeri kita ini untuk membuat lembaga kita ada yayasan, ya, itu hanyalah wasilah kita. Dakwah kita bukan kepada yayasan. Yayasan hanyalah sebagai wasilah kita untuk berdakwah kepada Allah. Ala basiratin, di atas ilmu, saya, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti saya, istri, anak, keluarga, kaum kita. Wa subhanallahi, dan maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidaklah termasuk dari golongan orang-orang musyrikin. Berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Baik. Sekarang saya fokus pada mereka melarang pada segala jalan bid'ah. Karena lawan dari kata sunnah itu adalah bid'ah. Kullu bid'atin, ya, dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah adalah sebuah kesesatan sekalipun sebagian manusia memandangnya adalah sebuah kebaikan. Baik. Ikhwati fillah, kemudian sunnah itulah yang akan melahirkan al-jamaah, persatuan umat. Dan bid'ah akan melahirkan furqah. Makanya ketika disebut dengan ahlu sunnah, ujungnya wal jamaah. Sunnah dan jamaah. Jamaah para sahabat. Dan sunnah itu juga akan membentuk satu jamaah yang kuat. Dan kalau bid'ah, ahlul bid'ati wal furqah. Ahlul bid'ah dan golongan-golongan, sekte-sekte. Karena kebid'ahan akan apa? Melahirkan permusuhan, melahirkan perpecah belahan. Maka sejatinya bukanlah ahlus sunnah yang memecah belah umat. Ahlus sunnah akan menyatukan umat. Makanya manhaj ahlus sunnah fi tauhidil ummah, ada satu kitab Syekh Abdul Razak yang bagus, itu manhaju ahlus sunnah fi tauhidil ummah. Metode ahlus sunnah dalam menyatukan umat. Khulasatul kalam ringkasnya, menghidupkan sunnah, menyatukan umat. Itu satu hal yang mesti kita ingat. Contoh, di antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika salat itu adalah merapatkan saf. Kalau kita tidak merapatkan saf, apa yang akan terjadi, Pak? Ada yang terpisah-pisah dia, ya. Hatinya akan renggang. La ilaha. Betul itu. Jadi hati dia akan renggang. Fatakhtalifu qulubakum. Akan tercerai-berai pula hati kalian. Itu bahayanya. Berarti menghidupkan sunnah, kita satukan saf kita, menyatukan umat. Istau wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Fatakhtalifu qulubukum. Maka untuk itu ikhwati fillah, ya, lurus rapatkan saf kita. Kalau tidak, jangan berselisih. Kalau tidak akan berselisih pula hati kalian. Ini menunjukkan bahwa ini setan kan ngisi nanti itu. Setan itulah kerja dia
Kerja setan itu apa? Akan senantiasa membisikkan kepada hati manusia itu untuk senantiasa bermusuhan. Itu kerja setan itu. Setan itu kerjanya bagaimana manusia itu agar bisa berpecah belah terus. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi menghidupkan sunnah menyatukan umat. Tidak menghidupkan sunnah atau membuat kebid'ahan, menghancur beraikan umat, memecah belah umat. Tadi saya contohkan seperti menyatukan saf. Istaw wa la takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Akibat tidak merapatkan saf adalah mencerai beraikan hati kita. Nanti kan diisi oleh syaitan. Syaitan itu baik nak kerjanya? Tidak. Di antara kerja syaitan yang Allah sebutkan dalam surah Al-Isra ayat yang ke-53, inna syaitana, sesungguhnya syaitan, yanzau bainahum, senantiasa menimbulkan perselisihan di antara mereka. Inna syaitana, sesungguhnya syaitan, kana lil insani aduwwan mubina. Syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Mungkin tidak kita ikuti itu. Ini jalan yang lurus tuh. Ini jalan-jalan lain. Tidak ada satu jalan pun kata Nabi, melainkan ada syaitan yang terus menyeru. Diajaknya, sini kalian katanya. La ilaha illallah. Baik. Nampak jelas ya Pak ya? Berarti menghidupkan sunnah, menyatukan umat. Membuat kebid'ahan, memecah belah umat. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain itu, nanti tercerai-berai kalian dari jalan kebenaran. La ilaha illallah. Maka disinilah perlunya kita memahami, merenungkan, dan mengajak kawan-kawan dan handai tauladan kita, masyarakat dan umat seluruh alam untuk menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah jalan ahlus sunnah, beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, di sini kan ahlus sunnah golongan yang selamat itu menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Ma'ruf adalah sunnah, mungkar lawan dari sunnah. Ma'ruf adalah tauhid dan mungkar adalah lawan dari tauhid, syirik. Jelas. Baik. Dan di sini kan kalimatnya sekte-sekte yang menghancurkan dan memecah belah umat, berbuat kebid'ahan dalam hal agama dan menjadi sunnah Rasul dan para sahabatnya. Nah, itulah yang ada pada sekte-sekte firqah yang dalam bahasa Arab disebut firqah. Jamaknya firqah. Baik. Ini yang ke-9 yang disebutkan oleh Syekh, ciri-ciri ahlus sunnati wal jamaah. Yang ke-10. Al-firqatun najiyatu tad'ul muslimina ay yakunu minal mutamassikin bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Firqah an-najiyah, mereka adalah orang-orang yang senantiasa menyeru kaum muslimin, mengajak kaum muslimin untuk senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini penting nih, kata para sahabatnya. Maka nanti orang-orang orientalis dan kelompok-kelompok yang menyimpang dari jalan kebenaran, mereka mencela para sahabat. Ya. Kalau para sahabat tercela, dari siapa kita tahu agama yang benar? Baik. Sampai
Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Hatta yuktabu lahumun nasru. Sampai ditetapkan Allah pertolongan untuk mereka. Terus mereka berdakwah. Sabar. Wa hatta yadkhulul jannata bifadlillahi wa bisyafaati rasul wa bisyafaati wa syafaatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai mereka masuk ke dalam surga dengan karunia Allah. Dan kita masuk surga itu, Pak, itu hanya dengan karunia Allah. Ahlussunnah wal jamaah meyakini bahwa kita masuk surga adalah dengan rahmat Allah. Kalau tidak Allah berikan, maka kita tidak akan pernah bisa masuk surga. Ya. Nabi telah mengabarkan juga dirinya, illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatihi, kecuali Allah Ta'ala telah memberikan rahmatnya. Rahmat Allah Ta'ala. Taib. Dan ini hadisnya kan sahih ya. Itu keyakinan di antara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang mesti kita tanamkan di dalam hati kita. Dan riwayat Bukhari Muslim ketika Rasul menjelaskan lan yadkhula ahadun minkumul jannata bi'amalihi. Seseorang tidak akan pernah sekali-kali tidak akan masuk surga dengan amalannya. Dengan sebab amalannya. Qalu, mereka para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau bukan juga ya Rasulullah? Qala la, wala ana, saya juga tidak. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmati, kecuali Allah memberikan, meliputi aku dengan rahmatnya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka Ahlussunnah meyakini kita masuk surga bukan dengan amalan kita, melainkan hanya dengan rahmat Allah Ta'ala semata. Bagaimana duduk pemahamannya tentang ini? Kita, Pak, tidak akan bisa beramal kecuali Allah memberikan rahmatnya, taufiknya, agar hati kita mau beramal. Dan kalau surga itu kita bisa beli dengan amalan kita, tidak sekuat kita, Pak. Kalau nggak khilaf, saya pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah saya sebutkan juga. Masuk ke hotel aja, itu bayar 10 malam 300.000 udah 3 juta itu. 100 malam udah 30 juta. Emangnya kita 1000 malam apa di surga? Abadan. Abada. Khalidina fiha abada. Selama-lamanya. Terbayar enggak tuh? Amalan kita yang sedikit nih, salat aja masih main-main salat kita dibandingkan dengan salat mereka para ulama, apalagi para sahabat. Sedekah kita masih hitung-hitungan kita. Padahal apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kalian tidak akan mencapai satu kebaikan melainkan kalian sanggup, bukan lan tanalal birra ya. Sekali-kali kalian, dalam surah Al-Imran ayat 92 Allah Subhanahu wa taala sebutkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan sekali-kali tidak akanlah kalian mencapai satu kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Ini yang berat dong. Itu yang berat dong. Ada sahabat, Pak, dia sedang salat. Terus dia salat di kebun dia. Waktu itu. Lewat. Nampak dia burung. Setelah itu dia teringat, burung ini dah melalaikan dia. Ini kebun ini saya infakkan gitu. Diinfakkannya kebun tuh, diwakafkannya kebun. La ilaha illallah. Kira-kira kebun sawit kita yang paling kita sukai kita infakkan gimana kira-kira? Pulang ke rumah berapa pekan tuh istri tak tegur sapa. La ilaha illallah. Jadi makanya, Pak, kita nih ngaku aja nih. Lemah iman, lemah amal, Allah lah yang beri kita. Berarti kalau banyak juga enggak. Tuh Nabi sebutkan illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatihi. Rahmat Allah.
Allahu Akbar. Yang memberikan kita taufik untuk beramal untuk Allah. Nah, baiklah. Jadi, Ahlus Sunnati wal Jamaah senantiasa mengajak kaum muslimin berpegang teguh dengan sunnah. Sampai mereka diberikan pertolongan Allah. Sampai mereka masuk ke dalam surga Allah yang penuh dengan kenikmatan nantinya. Allahu Akbar. Dengan karunia Allah dan syafaat Rasulnya. Namun di sini Syekh menambahkan kalimat ba'da idnillahi ta'ala lahu. Setelah Allah Ta'ala izinkan Nabi memberikan syafaat. Jadi kita takkan dapat syafaat Nabi Pak kalau Allah tak izinkan. Lagi-lagi rahmat Allah. Ya. Makanya orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat Nabi di hari akhirat kelak adalah orang-orang yang mengucapkan apa? Mengucapkan la ilaha illallah dari hatinya yang paling dalam, Pak. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bi syafaati. Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku. Ya. Dalam riwayat Abu Hurairah itu disebutkan, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika. Siapa orang, ditanya oleh salah seorang sahabat oleh Abu Hurairah, aku bertanya, ya hai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu di hari akhirat kelak? Qala man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah murni dari hatinya yang paling dalam. Nah, itu orang yang paling dalam atau orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat Nabi. Berarti lagi-lagi hanya dengan apa? Rahmat Allah. Ini kan jelas. Abu Hurairah tanya kepada Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika. Siapa orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu? Qala man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah murni, ikhlas, terlahir dari lubuk hatinya yang paling dalam. Sampai dapatkan rahmat Allah, pertolongan Allah di dunia dan pertolongan Allah di hari akhirat, kelak masuk ke dalam surga. Sampai pada posisi itulah Ahlus Sunnah senantiasa mengajak orang untuk berpegang teguh dengan sunnah ini. Mereka tidak peduli. Tidak peduli. La yadurruhum man khalafahum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah. Tidak peduli orang yang mencela mereka, tidak peduli. Baik. Sekarang Syekh menyebutkan poin berikutnya. Tar. Kita sampai jam berapa? Ingatkan saya dulu. 8:30? Cukup 8:30 ya? Wah, biar tahu saya yang mau dibahas nih sampai pada titik apa. Ini poinnya mulai banyak keilmuan lagi, Pak. Keilmuan yang berkaitan dengan keyakinan. Ini ilmu juga. Cuman kadang-kadang maksud saya ada satu ilmu yang mungkin kadang-kadang itu agak berat kita ini. Butuh perhatian, butuh kefokusan. Baiklah. Ini mulai nih. Golongan yang selamat, kata Syekh, adalah mereka yang mengingkari peraturan dan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia jika bertentangan dengan ajaran al-Islam. Kita ingkari itu. Agama ini kan aturan hidup untuk mengatur hidup kita. Dan agama Allah Ta'ala inilah yang haqqa.
Al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu dari Rabbmu. Dan jangan kamu ragu. Jangan kamu ragu dengan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ini. Tidak ada satu syariat pun yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama ini melainkan itu memberikan maslahat buat dunia kita, buat akhirat kita. Makanya al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Rabbmu, jangan kamu sekali-kali jangan termasuk dari golongan orang-orang yang ragu. Ya, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 147. Dan selain dari aturan Allah untuk mengatur hidup manusia ini dunia akhirat bertentangan dengan hukum Allah, dengan aturan Allah, maka batil. Sebab kalau tidak hak, Pak, dia batil. Tidak ada yang bercampur dengan hak batil. Kalau bercampur yang hak dengan yang batil, maka jadilah dia batil. Apa firman Allah Subhanahu wa taala tentang perkara ini? Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campur adukkan yang hak dengan yang batil. Jelas Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 137. Ya. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Dalam surah Al-Baqarah ayat 42 ya. Nah, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Baik. Berarti itu yang hak dari Allah, yang batil dari manusia. Kita ingkari itu. Aturan hidup apapun. Baik. Kita baca dulu. Golongan yang selamat mengajak manusia berhukum kepada kitab suci Al-Quran yang diturunkan Allah untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Allah Maha mengetahui sesuatu yang lebih baik bagi mereka. Hukum-hukumnya abadi sepanjang masa, cocok dan relevan bagi penduduk bumi sepanjang masa. Sebentar, saya ingin memberikan mukaddimah dengan ringkas saja untuk menjelaskan ini. Kita sudah memahaminya bahwa aturan hidup yang datang dari Allah itu adalah hak benar. Apa alasannya? Minimal ada 3 alasan. 1, ilmu Allah maha luas. Makanya aturan hidup yang dibuat oleh manusia untuk mengatur hidupnya yang bertentangan dengan aturan Allah adalah batil. Alasannya apa? Pertama, minimal 3 alasan pula. Ilmu manusia itu terbatas. Ilmu manusia itu terbatas. Nah, sehingga ada yang jago matematika, IPA tak pandai dia. Ada yang jago nukang komputer, enggak bisa. Terbatas. Ada yang jago buat kebun sawit, tapi jualan kagak pandai. Baik. Bahkan ada yang jago ngajar jadi kepala sekolah, enggak bisa. Padahal dalam dunia pendidikan juga. Itu buktinya ilmu manusia terbatas. Mungkin enggak yang mereka buat itu bagus? Kurang. Batil. Jika bertentangan dengan hukum Allah. Yang kedua, Allah tidak pernah lupa dan tidak pernah salah. Jelas kan? Makanya aturan yang dibuat oleh manusia yang bertentangan dengan aturan Allah adalah batil. Alasan keduanya, manusia tempat salah dan khilaf. Tempat salah dan lupa. Tidak perlu uraian panjang itu. Alasan ketiga.
Kenapa aturan Allah Subhanahu wa taala itu hak? Karena Allah taala yang telah menciptakan manusia, sehingga Allah taala tahu yang terlebih baik untuk manusia sejak dunia hingga akhiratnya. Sejak zaman manusia mulai diciptakan sampai zaman manusia bumi ini dihancurkan. Allah yang menciptakan bumi ini, Allah yang menciptakan manusia dulu dan sekarang. Tentulah Allah tahu yang terlebih baik untuk manusia ini. Manakala Allah turunkan Nabi kita tercinta sebagai penutup Nabi, beliau Nabi akhir zaman. Agama ini fungsinya adalah menghapus hukum terdahulu, nasikh, dan juga kamil, penyempurna hukum terdahulu. Agama ini sempurna, maka dia relevan sepanjang zaman. Pas pada setiap keadaan. Makanya karena Allah yang ciptakan kita, itulah Allah Maha tahu yang terbaik untuk kita. Maka dia hak. Maka sebaliknya, kenapa aturan hidup yang dibuat oleh manusia untuk mengatur hidupnya dan alam ini jika bertentangan dengan aturan Allah batil? Alasan yang ketiganya adalah karena manusia ini kalau jauh-jauh dari Allah, syaitan yang menguasai dirinya. Satu. Maka jadilah sebuah kebatilan. Jelas Pak ya yang saya terangkan? Mudah dipahami ya? Insya Allah. Timbul pertanyaan. Apa saja aturan hidup yang selain dari aturan Allah itu? Banyak. Jika aturan itu tidak bertentangan dengan aturan Allah, seperti aturan keduniaan yang tidak ada sangkut pautnya dengan agama ini, itu bagian dari kuntum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Tak apa-apa. Seperti kalau di jalan nanti ditetapkan oleh pemerintah kita dengan segala kebijakannya, ada lampu merah, lampu hijau, dan lampu kuning, dan lampu hijau. Memberi maslahat. Mantap lah tuh. Tapi kalau ada aturan itu yang berkaitan pula dengan syariat Allah Ta'ala, Allah memberikan ketetapan, terus kita buat lagi ketetapan baru yang bertentangan dengan ketetapan Allah, disitulah letak kebatilannya. Walaupun mungkin sudah ratusan tahun kebiasaan dari adat istiadat. Dari adat istiadat, misalkan hukum waris. Allah memberikan hukum waris. Untuk anak laki-laki sekian, untuk anak perempuan seperti ini bagiannya, untuk istri seperti ini. Ada ketetapan-ketetapannya. Atau mungkin nanti ada lagi ketika menikah begini cara aturan Islam, datang kebiasaan yang disebut dengan adat istiadat, bertentangan tidak dengan hukum Allah? Kalau bertentangan dengan hukum Allah, pertanyaannya dua saja, mana yang hak, mana yang batil? Kita mau ngikuti kebatilan atau hak? Di sini permasalahan yang terjadi. Baik. Jadi kita baca dulu di sini. Insya Allah kita uraikan nanti. Sungguh sebab kesengsaraan dunia, kemerosotan dan kemunduran, khususnya dunia Islam adalah karena mereka meninggalkan kitab hukum-hukum kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Umat Islam tidak akan berjaya kecuali dengan kembali kepada ajaran-ajaran al-Islam, baik secara pribadi, kelompok maupun secara pemerintahan, sebagai realisasi dari firman-Nya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Jadi Pak, hukum itu milik Allah. Aturan hidup itu milik Allah Ta'ala. Maka untuk itu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan inna dina indallahi al-Islam, sungguhnya din yang benar di sisi Allah Ta'ala hanyalah al-Islam. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan
wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari aturan hidup din, yang mengatur hidupnya dunia akhirat selain dinul Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima, dan di hari akhirat kelak dia termasuk golongan yang merugi. Dan Allah juga menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh dari seluruh sisi kehidupan kita. Tetapkan syariat dan hukum Islam. Mendidik anak, berkeyakinan, bermuamalah, semuanya. Dalam mengurusi harta kita. Maka untuk kita hanyalah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuhi. Tak ada dalam hatinya, fala rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan. Tidak ada. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Kita terima penuh aturan Allah Ta'ala ini, syariat Allah Ta'ala ini. Allahu Akbar. Makanya jika ada adat istiadat bertentangan dengan agama, mana yang kita dahulukan? Aturan Allah yang telah ciptakan kita. Tapi Ustaz, kan katanya kalau di alam Sumatera ini adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Sebenarnya pepatah ini ada ujungnya, Pak. Adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Syarak mengatur, adat memakai. Syarak mengatur itu artinya syarak menetapkan, adat menerapkan. Itu dia. Tapi sayang tidak disebut sampai ke ujungnya. Kalau tidak diterapkan seperti itu, kalau syariat sudah menetapkan, adat tidak menerapkan, tapi disebut juga adat bersandi syarak bersandi kitabullah, itu udah keliru itu. Sebetulnya bukan adat bersandi syarak, tetapi adat cuma bersandiwara dengan syarak. Itu dia jadinya. Adat bersandiwara dengan syarak. Bermasalah. Makanya Pak, terkait tentang hukum, kita semuanya serahkan, kita berhukum dengan hukum Allah. Di sini timbul permasalahan lagi. Ustaz, gimana caranya? Kita di negara ini, apa ceritanya ini? Maka mengkaji tentang akidah Ahlussunnati wal Jamaah, jangan mengkajinya separuh-separuh. Maka manakala kita belajar tentang akidah, maka kitab akidah yang kita pelajari itu harus tuntas. Ada bab-babnya dalam akidah itu, Pak. Ada banyak bab. Ya. Di antaranya tentang hal inilah. Tentang sikap Ahlussunnah, keyakinan Ahlussunnah dalam bersikap terhadap penguasa. Ini lagi dia. Maka untuk itu, jangan sembarangan mengkafirkan penguasa. Baik. Jadi di sini perlu juga saya sampaikan agar tidak keliru. Hukum asal dalam berhukum dengan selain hukum Allah, hukum asalnya adalah kufur. Berhukum dengan selain hukum Allah memiliki hukum asal kufur asghar. Kufur asghar. Akan tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, statusnya bisa berubah menjadi kufur akbar. Saya ulangi, Pak. Berhukum dengan selain hukum Allah, secara hukum asalnya adalah kufur asghar, kufur kecil. Tetapi ada kondisi-kondisi tertentu berubah status hukum itu menjadi kufur akbar. Kufur
akbar. Kapan status kufur akbar ini terjadi? Nah, ini harus dipahami. Maka kita harus mengetahui model orang yang berhukum kepada selain hukum Allah Ta'ala itu. Seperti apa modelnya? Jadi tidak hantam kromo saja. Ahlussunnati wal jamaah betul-betul memahami secara detail. Memahami dengan jelas duduk permasalahannya. Nah, ada beberapa kondisi. Jadi orang yang membuat undang-undang selain undang-undang Allah dan Rasulnya, buat hukum selain hukum Allah dan Rasulnya, pertama, orang itu, ya, orang, ini dengan beberapa ketentuan ya, satu orang yang membuat hukumnya dulu. Satu orang yang membuat hukumnya. Allahul musta'an, 824. Dua, ya, saya usahakan. Pertama orang yang membuat hukumnya dahulu. Jadi orang yang membuat undang-undangnya berarti kan. Nah, ada lagi kondisi-kondisinya. Orang yang mengakui dirinya bersalah dalam membuat hukum dengan selain hukum Allah. Ini ada dua kondisi pula. Pertama, dia tetap membuat hukum selain hukum Allah karena syahwatnya atau kepentingan duniawinya. Maka orang seperti ini dihukumi kufur asghar. Kufur asghar ini dosa besar. Tidak mengeluarkan dia dari Islam. Bisa dipahami, Pak? Dia membuat hukum ini, tapi dia didorong oleh syahwat kepentingan pribadi dia, kepentingan duniawi dia. Dia mau dapat banyak uang, kekuasaan, istri, dan segala macamnya. Maka dihukumi kufur asghar. Dengan catatan dia mengakui. Ya, dia mengakui kesalahannya. Kan itu tadi. Ada lagi kondisi kedua. Dia tetap membuat hukum selain hukum Allah. Dia buat hukum selain Allah. Tetapi bukan karena syahwat. Bukan karena duniawi. Melainkan untuk meminimalkan kemungkaran. Minimalisir kemungkaran. Orang-orang yang melakukan hal ini biasanya berdasarkan kaidah juga. Irtikabu akhafud dararain, menempuh kemungkaran yang teringan. Jadi untuk minimalisir kemungkaran lah. Contoh, misalkan ada orang yang berprofesi sebagai pengacara atau hakim. Kemudian ya, ada orang mencuri. Tentu di negara tidak ada hukuman potong tangan. Jangan potong pula tangannya nanti. Itu dipotong kepala kita sama keluarganya. Jadi dia menjalankan hukum. Ini untuk minimalisir kemungkaran namanya. Nanti ditetapkan hukumnya. Artinya karena tidak ada jalan lain, maka sang hakim terpaksa memberi hukuman kepada pelaku tersebut dan berusaha seadil-adilnya. Meskipun tidak mencapai derajat untuk menetapkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hukum Allah lah yang paling adil. Maka orang seperti ini, Pak, ulama Ahlus Sunnah mengatakan kita harapkan dia justru mendapatkan pahala. Tapi dia betul-betul sadar bahwa yang dilakukan ini tidak hukum Allah. Tapi tidak ada lagi. Tidak ada dapat yang caranya dalam berbagai kondisi. Dengan segala situasi yang ada. Itu dia. Ingat, ada kaidah berikutnya. Itu orang yang dia kondisinya apa? Mengakui. Ya.
Orang yang mengakui kesalahannya. Diakuinya kesalahannya itu. Tapi ada kriteria kedua. Berarti kriteria pertama itu diakui kesalahannya itu. Kriteria kedua, orang yang tidak meyakini dia bersalah. Dirinya tidak salah ketika dia membuat hukum selain hukum Allah. Di sini nih Pak. Karena pengakuan hati seseorang itu Allah dalam Islam, dalam keyakinan Ahlussunnah itu dipandang itu. Sekarang ada beberapa bentuknya ini lagi. Saya minta waktu lagi sedikit ya. Ini penting ini masalahnya. Nah, ada beberapa bentuk. Ya. Dia melakukan hukum. Ya, orang meyakini bahwa dia berhukum dengan selain hukum Allah. Berarti dia tidak meyakini salah. Berarti dia meyakini dia benar. Maka ada ketentuannya. Satu, dia meyakini akan bolehnya membuat hukum sendiri selain hukum Allah. Dia meyakini bolehnya membuat hukum sendiri selain hukum Allah. Saya ulangi, dia yakini. Dia seakan-akan merasa boleh membuat hukum sendiri sebagaimana Allah membuat hukum. Maka jadilah dia orang yang membuat hukum tandingan bagi hukum Allah Ta'ala. Maka orang yang seperti telah jelas hukum baginya kufur akbar. Itu dia. Kufur besar. Mudah-mudahan Bapak jelas ya apa yang saya sampaikan. Nah, kedua, dia meyakini hukum yang dibuat itu sama derajatnya dengan hukum Allah. Orang seperti ini juga dihukum kafir. Sama derajatnya dengan hukum Allah. Kafir. Yang ketiga, dia meyakini bahwa hukum yang dia buat lebih baik dari hukum Allah. Dan tentu orang jenis ini jauh lebih kafir dari model yang kedua. Keempat, dia merombak dan mengganti hukum secara keseluruhan dari hukum Allah menjadi hukum selain hukum Allah. Dia istibdal, dia ganti. Orang yang melakukan hal ini telah jelas kekafirannya. Meskipun mengganti sebuah hukum hanyalah sebuah perbuatan. Akan tetapi para ulama menyebutkan bahwa tidaklah seorang mengganti hukum Allah secara total keseluruhan kecuali dia merendahkan hukum Allah Ta'ala. Oleh karena itu, tentu berbeda hukumnya dengan orang yang merubah hukum Allah dengan yang lain hanya satu atau dua saja atau sebagian saja. Ya. Maka orang yang hanya mengganti sebagian hukum atau dia hanya melanjutkan pemerintahan sebelumnya, ini tidak bisa dihukumi kafir secara mutlak. Tidak bisa. Kecuali dia merubah syariat Islam, dirubahnya. Baik. Barakallahu fikum. Itu untuk pembuat undang-undangnya. Untuk pembuat undang-undangnya. Sekarang dengan orang yang menjalani hukum itu. Itu kan untuk pembuatnya tadi. Ada yang mengakui salah, ada yang mengakui tidak salah tadi. Ada ketentuan-ketentuan sudah kita sebutkan. Kedua, ada orang yang berhukum dengan selain hukum Allahnya. Maka berkaitan dengan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah ini ada 3 model. 1. Orang yang setuju dan merasa boleh untuk berhukum dengan selain hukum Allah. Dia merasa boleh berhukum dengan selain hukum Allah. Maka hukumnya adalah kafir.
Karena sama saja antara dia dan yang membuat hukum. Sama-sama meyakini bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah. Nah, seperti yang terjadi pada hukum warisan. Sebagian orang tidak menginginkan menggunakan hukum Allah. Karena merasa hukum Allah, maka dia nanti hukum Allah ini payah. Atau ya dia tidak mendapatkan warisan atau dia hanya mendapatkan sedikit. Maka ini bahaya, Pak. Maka kondisi orang yang merasa boleh berhukum dengan selain hukum Allah ini, dia bisa kafir. Nah, itu model yang pertama. Model yang kedua, orang yang tidak setuju, namun karena darurat, sehingga dia berhukum dengan selain hukum Allah Ta'ala. Darurat. Hukum orang yang hukum selain hukum Allah Ta'ala karena darurat adalah tidak mengapa. Akan tetapi dengan syarat dia tidak boleh mengambil yang bukan haknya. Tidak boleh diambil bukan haknya. Contoh, seperti seorang yang tinggal di negara kafir. Kemudian ada orang yang berbuat zalim kepadanya. Maka dia harus melapor kepada kepolisian agar kezaliman itu berhenti atas hartanya. Ya, agar dia aman. Ya. Meskipun hukum di negara kafir tersebut adalah hukum taghut. Tapi biar dia aman, tidak apa-apa. Agar dia aman. Ya. Namun ketika pemerintah setempat telah mengeluarkan hukum, kemudian ternyata keputusan diberikan oleh pemerintah melebihi hak yang harus dia dapatkan, maka dia tidak boleh mengambil kecuali haknya sesuai dengan syariat Islam. Itu dia. Baik. Itu yang kedua, Pak. Dia tidak setuju namun karena darurat. Ada lagi kriteria yang ketiga. Orang yang setuju berhukum dengan selain hukum Allah, namun dia mengakui kesalahannya. Dia setuju tapi dia akui, ya salah nih, kenapa apalah. Maka orang yang setuju untuk berhukum dengan selain Allah, namun di sisi lain dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan, maka dihukumi telah melakukan dosa besar, kufur asghar. Dosa besar. Jadi dari sini tampaklah bahwa tidak ada yang berhak membuat hukum kecuali Allah Ta'ala. Ya. Tetapi ada ketentuan-ketentuannya, Pak. Ada ketentuannya. Jadi berhukum dengan selain hukum Allah itu tengok dulu. Ada dua garis besarnya. Satu, pembuat hukumnya, pembuat undang-undangnya. Dua, pemakainya yang menjalankannya. Yang pembuat hukumnya ada dua pula kriterianya. Meyakini dia salah. Dua, dia bahwa dirinya boleh membuat hukum. Satu salah, yang kedua dia meyakini dia membuat hukum. Dan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, ada lagi ketentuan-ketentuannya tadi. Allahu a'lam bishawab. Kalau Bapak bertanya kepada saya, Ustaz, negara kita ini gimana? Negara kita ini adalah negeri kaum muslimin. Negeri kaum muslimin di mana syariat Islam boleh dijalankan di sini, azan boleh dikumandangkan. Hukum-hukum pernikahan diterapkan dan beberapa hukum lain. Namun kalau ada syubhat karena keterbatasan waktu, umpamanya ada yang belum selesai di pemikiran kita, masih boleh kita diskusi, misalkan atau gimana. Karena Pancasila ini sendiri, coba Bapak lihat, itu ada sejarahnya. Kenapa kok Pancasila seperti ini? Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahkan Undang-Undang Dasar itu berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, serta didorong oleh keinginan yang luhur. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu. Belum lagi yang lain-lain. Itu hasil jerih payah para ulama. Ada sejarah perjuangan para ulama dan para santri di sana. Silakan mungkin kalau ada perlu ada apa silakan. Sedikit banyaknya saya pernah belajar tentang kuliah sejarah, ya pernah belajar tentang sejarah bagaimana politik Islam di Indonesia ini, ya biar nampak kita harus ngeh juga bagaimana sebenarnya. Sehingga dengan demikian
kita bisa mendudukkan pemikiran kita dan bisa memandang ya dengan cara yang lebih bijak, sesuai juga dengan prinsip-prinsip akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Dan kita untuk hal ini yang benar tak benar, yang salah tak salah, tapi kita dilarang memberontak kepada penguasa kita. Ya, di dalam hukum-hukum, dalam pembahasan-pembahasan ilmu akidah, hukum memberontak kepada penguasa ini bagian dari sifat-sifatnya Khawarij. Bukan demikian Ahlus Sunnah, mereka bersabar dengan hadis yang sangat jelas. Sebutkan ya di dalam hadis-hadis yang sahih, bersabar dengan kezaliman para penguasa. Mudah-mudahan ada lain kesempatan untuk kita bahas juga khusus di majelis. Tapi kalau ada yang mau diskusi, silakan nanti saat sholat atau kapan pun boleh, insyaallah taala. Ya, mungkin nanti ada pertemuan-pertemuan berikutnya yang bisa saya masukkan atau kapan-kapan lah, insyaallah taala. Nah, ini di bab yang ke-13 nanti hukum hanya milik Allah taala semata. Bab 13. Ini baru bab apa? Bagian ketiga ini ya. Atau bagian keempat ya. Bagian ketiga baru. Jadi ke-13 nanti ada lagi tentang berhukum dengan selain hukum Allah. Kita ulang ini. Walaupun demikian, saya merasa tadi perlu biar tidak pulang ini nanti bahaya jemaah Masjid Abdurrahman bin Musalla Abdurrahman bin Auf itu ya. Mengkafir-kafirkan Anda. Bukan demikian, ada kaedahnya. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.